Penjaga itu menyelinap ke kamar bos. Kagumi robot-robot terbaik di depan Anda. Matanya tampak lapar tanpa berkedip. Ini pelayanan memuaskan bos di malam hari. Namun hari ini Satpam juga ingin mencoba perasaan boneka tersebut. Lihat seperti apa rasanya. Berpikir demikian, penjaga keamanan berjalan mengitari ruangan. Dan terus melihat robot-robot ini. Begitu dia sudah mengidentifikasi targetnya, dia mulai bertindak segera. Sentuhan pertama setelah berbulan-bulan kerinduan ini membuatnya bergairah. Dia pikir dia akan mencoba semua model boneka bosnya. Yang mengejutkan adalah robot yang baru dirilis bosnya beberapa hari lalu. Menarik perhatian penjaga itu, tapi terkejut setelah dia menyentuh robot itu. Robot Veronica memperingatkan penjaga tua itu untuk pergi. Tetapi staf sangat tidak senang mendengar hal ini. Karena bos sedang pergi, bahwa robot berani memberinya perintah. Segera dia menyentuh robot itu lagi. Tanpa diduga, Veronica mendorongnya menjauh. Artinya, Anda tidak dapat melakukan apapun tanpa izin. Penjaga keamanan berhenti ketika dia mendengar robot mengatakan hal ini. Karena tidak pernah ada robot yang mampu melawan kekuatan manusia. Hal ini membuat penjaga itu langsung kehilangan kesabaran. Tapi apapun yang Veronica katakan, hari ini dia ingin mencoba rasa robot ini. Alhasil, Veronica langsung menekan penjaga tersebut. Veronica hanya menggunakan sedikit kekuatan pada penjaga keamanan dan dia langsung mati. Hal yang tidak terduga adalah, tubuh Satpam itu terjatuh ke lantai robot, menyentuh lantai terganggu. Saat ini, baterai Veronica hanya tersisa 7%. Khawatir mesinnya akan kehabisan daya, dia harus menggunakan robot lain untuk mengisi ulang. Di saat yang sama, Satpam lain menyelinap masuk ingin mencoba perasaan baru. Dia kemudian melihat seorang rekannya terjatuh ke tanah. Melihat Veronica selangkah demi selangkah ke arahnya, penjaga itu hendak mengeluarkan pistolnya dan bersiap menembak. Di kantor terdengar dua suara tembakan. Bos menyadari ada sesuatu yang salah. Harus segera lari ke kantor untuk menyelidiki. Melihat tubuh penjaga di tanah membuat bosnya terlihat tidak bisa dipercaya. Veronica adalah robot yang baru diimpor. Karena menghilang, Stephen yang frustasi hanya bisa memarahi Satpam tersebut. Lalu bertanya pada Satpam tentang keberadaan Veronica. Ternyata Veronica tidak berniat membunuhnya. Tapi Satpamnya terlalu khawatir. Dia menembak Veronica tetapi tidak mendapat pukulan apapun. Veronica hanya berjalan lurus tanpa rasa takut. Dan kemudian dia menyingkir dengan aman. Stefan sedikit terkejut setelah mendengar cerita penjaga itu. Karena model robot baru diperkenalkan ke pasar, Stephen menulis sebuah program yang tidak merugikan orang. Kini seorang Satpam telah dibunuh oleh robot. Jika ini keluar, pasti akan mempengaruhi bisnis Stephen, menimbulkan dampak yang tidak diharapkan. Memikirkan hal ini, Stephen menelepon para pemimpin perusahaan. Perintahkan mereka untuk merahasiakan semuanya. Dia juga tahu bahwa Veronica tidak punya banyak tenaga tersisa ketika meninggalkan pabrik. Stephen pun memerintahkan semua orang untuk memutus seluruh sumber listrik di perusahaan. Dia menggunakan ini untuk membatasi jangkauan Veronica, menghadapi semua penjaga keamanan yang mencarinya. Veronica sadar akan bahayanya. Dia segera duduk di ambulans untuk menghindari pencarian. Ketika robot melihat bahwa mereka adalah tipe yang sama, jadi aku tidak terlalu memperhatikan Veronica. Ketika pintu mobil menumpuk, robot yang dapat beroperasi sendiri pertama di dunia, berkelana sendirian ke dalam masyarakat manusia. Saat ini ilmuwan robot forensik tersebut berencana memberikan liburan bagi dirinya dan putrinya. Tanpa diduga, ia menerima telepon dari atasannya, memintanya untuk segera pergi ke rumah sakit. Mewakili badan Satpam, robot itu tidak punya pilihan selain menyuruh putrinya menunggunya di dalam mobil. Namun putrinya adalah anak hiperaktif yang menolak duduk diam di dalam mobil. Robot itu baru saja pergi. Gadis itu keluar dari mobil sendirian dan pergi ke ambulans. Gadis itu kebetulan melihat Veronica duduk sendirian di dalam ambulans, sedang mengisi daya. Setelah gadis kecil itu melihat ini dan menjadi penasaran, dan ingin menjangkau dan menyentuh Veronica, tiba-tiba Veronica berbalik, menyebabkan dia terjatuh ke tanah karena ketakutan. "Bolehkah aku tahu namamu?" "Sofia." "Oke Sofia." Veronica lalu mengulurkan tangannya pada gadis itu. Sofia mengira Veronica ingin menariknya. Tanpa diduga, mata Veronica tiba-tiba bersinar hijau.
Anda masuk untuk menjadi pengguna level 1. Menemukan luka di tangan Sofia. Veronica segera menyuruhnya menunggunya. Dia kemudian berbalik dan memasuki ambulans. Menemukan pisau bedah. Saat ini, ayah Robert kembali. Sofia melihat ayahnya dan segera berlari menghampiri. Dan segera memberitahu ayahnya, "Saya baru saja bertemu dengan saudara perempuan robot." Namun Robert tidak menghiraukan perkataan putrinya. Dia memasukkan putrinya ke dalam mobil dan pergi dari tempat kejadian. Ketika Veronica mengambil pisau bedah dan pergi keluar, Sofia dibawa pergi oleh ayahnya. Sampai hari sudah larut, Sofia sedang tidur tetapi merasa seperti ada yang mengawasinya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Timai berdiri di balkon. Veronica mendengarkan Sofia, dan lindungi dia 24 jam sehari. Karena Veronica menimbulkan masalah, Sofia menyembunyikan robot tersebut di rumah. Bahkan robot pun tidak tahu. "Lemari putriku, ada mesin pembunuh yang tersembunyi di sana. Sayang. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak tersedia." "Bukan apa-apa, aku hanya membersihkan lemari." Ayah harus pergi bekerja. Menunggu ayah keluar, Sofia melepaskan Veronica lagi. Tapi meskipun Sofia menyembunyikannya dari ayahnya, namun dia lupa menyebutkan anggota keluarganya yang lain. Kakaknya bergegas pulang dari sekolah. Tiba-tiba Eric mendengar suara aneh datang dari dapur. Eric dengan hati-hati berjalan untuk memeriksa. Jeritan aneh itu membuat Eric takut dan memaksanya mundur beberapa kali. Eric melihat adiknya di samping robot. Dia segera menjemput adiknya dan bertanya siapa orang ini. Sofia mengatakan ini robotnya. Selama orang tidak menyakitinya, dia tidak menyakiti manusia. Sofia lalu memberi perintah pada Veronica, mengakui saudaranya sebagai pemilik kedua. Jadi Veronica mengulurkan tangan kanannya lagi. Keduanya berjabat tangan dengan lembut. Kakak Sofia menjadi pemilik kedua robot cantik ini. "Halo pemilik." Lalu Sofia mengingatkan kakaknya, "Jangan beritahu ayah tentang ini." Karena ayah mereka masih belum mengetahui keberadaan Veronica. Setelah beberapa saat tawar-menawar antara kakak dan adik, kesepakatan akhirnya tercapai. Tapi kekhawatiran mereka tidak diperlukan. Karena Robert juga akan mendapat masalah. Penjaga keamanan dibunuh oleh Veronica belum lama ini. Kini tubuhnya terbaring di ranjang operasi Robert. Robert adalah seorang dokter forensik. Sekilas, luka fatal ada di lehernya. Itu sama sekali bukan kematian wajar yang diberitakan. Jadi Robert menelepon rekannya, dan ingin membawa jenazahnya ke kantor polisi dan ingin melaporkan situasinya. Namun rekan Robert bertingkah aneh di hadapannya. Dia pura-pura bingung, karena kekuasaan yang terlibat dalam hal ini sangat besar. Robert pasti sudah gila pergi ke kantor polisi untuk melapor. Karena rumah sakit mereka mengatakan itu adalah kematian yang wajar. Selama kami menandatangani perjanjian, tidak akan ada masalah. Tapi Robert tidak mendengarkan rekannya. Masih bertekad untuk pergi ke kantor polisi. Jadi petugas polisi bertugas menyelidiki kejahatan tersebut. Karena saya telah menerima pemberitahuan sebelumnya. Jadi dia berbohong dan mengatakan dia tidak ada di sana. Robert tidak mau menyerah, jadi dia duduk di depan pintu dan menunggu. Pada saat ini, pembunuh yang dikirim oleh bos perusahaan menemukan Robert. Tujuannya untuk membujuk Robert agar tutup mulut. Tapi saat ini, bagaimana mungkin Robert, yang baru sadar akan rasa keadilannya yang luar biasa, bisa begitu mudah kewalahan? Tak disangka, pelaku memanfaatkan kedua anak Robert untuk menakut-nakutinya, dan berjanji pada Robert selama dia tidak mengatakan yang sebenarnya, akan ada hadiah $1 juta. Setelah mendengar ini Robert tidak punya pilihan selain berkompromi. Juga karena orang lain memberinya terlalu banyak. Pada saat yang sama, Stephen meminta teknisinya untuk menemukan lokasi Veronica. Tanpa diduga, Veronica adalah robot yang bisa beroperasi sendiri dan mengunci sistem navigasi. Karena sistem navigasi Veronica tidak bisa diaktifkan, jadi teknologi pelacakan perusahaan tidak dapat terhubung. Satu-satunya cara sekarang, biarkan peretas menyerang sistem Veronica. Stephen dengan cepat dan langsung menyetujui rencana ini. Veronica masih belum tahu saat ini. Bahaya diam-diam mendekatinya. Veronica bermain petak umpet dengan Sofia di taman. Ketika dia hendak bangun dan pergi mencari gadis kecil itu,
Lalu sebuah panah 3 dimensi tiba-tiba muncul di jalan. Hal ini membuat Veronica segera menyadarinya. Seseorang meretas sistem navigasi saya. Jadi Veronica bergegas masuk ke dalam truk. Kemudian dia mengambil alat pelacak di tubuhnya. Setelah Steven mendapatkan lokasi spesifik Veronica, dia segera mengirim seseorang untuk menangkapnya. Para junior Stefan mendekati truk itu. Tapi saat mereka memeriksa truknya, di dalamnya hanya ada beberapa kotak kardus. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Veronica. Untuk memudahkan pencarian, mereka mengambil kamera dan peralatan pelacak dari gerbong. Steven menjadi bingung saat menyaksikan tindakan Veronica. Dia tidak menyangka robot Veronica. Dia telah belajar seni berjuang untuk dirinya sendiri. Hal ini pun membuat krisis Stefan semakin dalam. Karena itu tidak akan lama lagi, ayah kaya Steven akan datang ke perusahaan untuk memeriksanya. Robot terbaru Steven adalah yang pertama di dunia. Adalah robot seks terhebat dengan rasa otonomi. Saat ini Veronica benar-benar salah paham. Dia ingin menjadi istri dari pria di depannya. Larut malam Veronica diam-diam mengenakan gaun majikannya. Setelah berganti pakaian, dia secara proaktif pergi ke tempat Robert tidur. Anda telah diberi otorisasi sebagai pengguna utama. Setelah memindai kode, Robert tiba-tiba menjadi majikan Veronica. Dan mempunyai hak penuh untuk menggunakan Veronica sesuka hatinya. Dan mengapa Veronica melakukan ini? Hanya karena dia tidak menginginkan tuan pertamanya. Kurangnya kasih sayang keibuan. Sudah lama sekali aku tidak dekat dengan seorang wanita. Jadi ketika Robert melihat Veronica memakai baju istrinya, dia sangat berkonflik di hatinya. Robert tidak tahu dari mana putrinya mendapatkan robot ini. Dia segera meminta Veronica melepas pakaian istrinya.